Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risya Dirakasi dari kelas 9E SMP Negeri 26 Kota Tangerang. Di sini saya akan melakukan presentasi online IPA, upaya menjaga kelestarian tanah. Upaya menjaga kelestarian tanah. Tanah memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan makhluk hidup di bumi. Selain sebagai tempat tinggal, tanah juga berperan dalam menyediakan air dan mineral bagi manusia serta makhluk lain. Air dan mineral dalam tanah menentukan kesuburan tanah. Tanah yang subur bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman termasuk tanaman pertanian. Saat ini, banyak aktivitas sehari-hari manusia yang mempengaruhi makhluk hidup dan kandungan air serta mineral dalam tanah sehingga berdampak pada turunnya kualitas tanah. Aktivitas-aktivitas seperti pemanfaatan tanah sebagai lahan pertanian yang menggunakan pupuk kimia, lahan pertanian monokultur yang berulang dalam jangka waktu lama, tempat penimbunan sampah non-organik, lahan tambang yang dilakukan secara besar-besaran, tempat pembangunan, dan peristiwa erosi dapat menurunkan kualitas tanah. Oleh karena itu, perlu upaya bersama untuk menjaga kelestarian tanah agar kualitas tanah tetap terjaga sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi makhluk hidup dan lingkungannya. Upaya-upaya menjaga kelestarian tanah. Apa saja upaya-upaya yang dapat dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian tanah? 1. Penggunaan tanaman penutup tanah dan terasering pada lahan miring untuk mengurangi erosi. Erosi adalah pengikisan lapisan tanah secara alami yang disebabkan oleh air, angin, dan es. Pengikisan ini menyebabkan berpindahnya material-material tanah sehingga mineral-mineral dalam tanah berkurang. Dampak erosi bagi tanah menimbulkan berkurangnya kesuburan tanah. Adapun bagi manusia dan lingkungan dapat menimbulkan kerusakan bangunan dan lingkungan di sekitar tanah yang mengalami erosi. Pencegahan erosi pada lahan miring dapat dilakukan dengan menerapkan teknik terasering, yaitu dengan mengubah permukaan tanah miring menjadi bertingkat-tingkat. Teknik terasering bertujuan untuk mengurangi panjang lereng dan kemiringannya sehingga memperlambat kecepatan aliran air di permukaan. Terasering juga memungkinkan air dapat ditampung sehingga memungkinkan penyerapan air. Bila air sudah melebihi tinggi teraseringnya, air dapat dialirkan ke tanah di bawahnya. 2. Mengurangi penggunaan pupuk kimia. Salah satu upaya menjaga kelestarian tanah adalah dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia dan menggantinya dengan pupuk organik. Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia, serta bahan organik lainnya seperti kotoran. Bahan organik yang digunakan sebagai pupuk organik merupakan bahan yang mudah terurai oleh organisme tanah. Jadi, penggunaan pupuk organik sebagai pengganti pupuk kimia dapat memperbaiki struktur tanah, menjaga populasi mikroorganisme tanah sehingga mampu menjaga kualitas tanah dalam jangka panjang. 3. Pengelolaan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Penanggulangan masalah tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pergiliran jenis tanaman yang akan ditanam pada lahan. Contohnya, bila musim hujan ditanam padi dan pada musim kemarau ditanami tanaman palawija atau kacang-kacangan seperti kacang tanah, buncis, kacang hijau, dan kara. Penanaman kacang-kacangan dapat mengembalikan kesuburan tanah karena akar kacang-kacangan bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium yang dapat mengikat nitrogen bebas dari udara. Oleh karena itu, tidak perlu menggunakan pupuk kimia yang berbahaya dan berpotensi mengurangi kesuburan tanah. 4. Daur ulang sampah yang sulit terurai. Sampah anorganik merupakan sampah yang berasal dari bahan-bahan anorganik seperti plastik, logam, dan lainnya. Bila sampah organik ditimbun dalam tanah akan membutuhkan penguraian yang sangat lama sehingga dapat merusak struktur dan kesuburan tanah. Oleh karena itu, perlu upaya agar sampah-sampah anorganik tersebut tidak ditimbun atau dikubur dalam tanah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce dilakukan dengan mengurangi penggunaan bahan-bahan anorganik dalam aktivitas sehari-hari seperti tidak menggunakan bahan plastik sebagai pembungkus makanan dan minuman. Reuse dilakukan dengan menggunakan kembali alat-alat yang berbahan plastik, bukan membuang dan mengubur. Recycle dengan mendaur ulang atau menjadikan bahan plastik menjadi kerajinan yang bermanfaat. 5. Melakukan pengapuran tanah. Kondisi tanah yang asam dengan pH rendah dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan produksi tanaman. Tanah yang asam dapat disebabkan oleh curah hujan, penanaman satu jenis tanaman terus-menerus, dan penggunaan pupuk kimia. Untuk menaikkan pH tanah dapat dilakukan pengapuran. Pengapuran merupakan usaha pemberian zat kapur ke dalam tanah. Zat kapur yang ditambahkan ke dalam tanah berupa kalsit, dolomit, kapur bakar, dan kapur hidrat. Pengapuran tanah bertujuan untuk menaikkan pH tanah, menambah unsur Ca dan Mg, menambah ketersediaan unsur P dan Mo, mengurangi keracunan V, Mn, dan Al, dan memperbaiki jasa trenik tanah.
Kesimpulan kelestarian tanah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melakukan repurposasi, menggunakan teknik terasering, mengurangi penggunaan pupuk kimia, melakukan pergiliran tanaman dan mendaur ulang sampah anorganik, dan melakukan pengapuran tanah. Usaha-usaha untuk menjaga kelestarian tanah perlu dilakukan agar tanah terjaga kesuburannya, terpelihara organisme-organisme tanah yang ada di dalamnya, juga kualitas tanah tetap terjaga sehingga tanah tetap dapat memberikan manfaat baik bagi makhluk hidup dan lingkungannya. Kamu lihat sekarang terjadi banjir, itu karena kemampuan tanah menyerap air berkurang yang disebabkan oleh kondisi tanah yang sudah rusak. Itu saja presentasi online IPA dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.